Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Hakulnet TV, tempat berbagi ilmu dan pengalaman. Bagaimana kabarnya sahabat tani? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di kesempatan pagi yang cukup cerah, sahabat tani sekalian, saya sedang berada di lahan kebun yang akan dijadikan bawang merah, sahabat. Di kesempatan pagi ini kita masih membahas tentang budidaya bawang merah, sahabat. Nah baiklah sahabat sekalian, sahabat tani dimanapun kalian berada, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukungannya atau supportnya kepada kami dengan cara subscribe, share, dan komen. Silahkan memberikan masukan kepada kami apabila ada kekurangan dalam penjelasan kami tentang pertanian. Nah baiklah sahabat tani sekalian, kita akan lanjut ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat sekalian, kita akan lanjut ke pengolahan tanah ya, atau pengolahan lahan. Jadi sahabat sekalian, sahabat tani, pada budidaya bawang merah ini secara umum untuk pengolahan tanah terdiri dari 3 perlakuan. Yang pertama itu persiapan lahan ya, dan yang kedua pembuatan bedengan dan pemberian pupuk dasar. Nah sahabat sekalian, untuk kali ini dalam budidaya bawang merah kita akan kupas tuntas di Hakulnet TV. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, mohon support kami di Hakulnet TV dengan cara subscribe, share, dan komen. Baik sahabat tani dimana saja kalian berada, yang pertama yang saya akan bahas yaitu persiapan lahan. Nah untuk persiapan lahan ini, lahan harus terbuka ya, agar sinar matahari dapat masuk tanpa penghalang. Ya mungkin seandainya ada pohon di sekitaran lahan kita, ya sedikitnya harus kita bersihkan begitu. Selanjutnya yang kedua itu derajat keasaman tanah ya. Untuk bawang merah ini diperlukan 5,5 sampai 7 ya. Dan yang ketiga, tanah itu harus gembur ya. Seperti yang saya lakukan ini adalah pengolahan tanah dengan cara seperti ini menggunakan kultivator ya. Dan bisa juga dilakukan dengan cara manual menggunakan cangkul begitu sahabat. Dan selanjutnya untuk yang keempat itu lahan harus bebas dari gulma atau tanaman liar atau rumput ya. Jadi rumput ini perlu kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengolahan tanah menggunakan kultivator maupun dicangkul ya. Untuk tanaman liar ini atau rumput ini bisa kita bersihkan dengan cara manual atau dikoret ya begitu. Setelah rumputnya banyak, lalu kita kubur di bawah tanah ya, agar si rumput ini berfungsi nantinya sebagai pupuk kompos begitu sahabat. Untuk budidaya bawang merah itu harus tersedia air yang cukup sahabat ya, untuk penyiraman nantinya begitu. Jadi sebaiknya lahan kita itu harus dekat dengan selokan begitu, agar nantinya kita mudah ya, jadi memudahkan kita untuk melakukan penyiraman. Karena dalam budidaya bawang merah ini untuk penyiramannya dalam 1 hari itu kita lakukan 2 kali antara pagi dan sore hari sahabat. Baiklah sahabat tani sekalian, untuk selanjutnya dalam tahapan pengolahan tanah ini yaitu kita membalikan tanah ya, dari tanah yang tadinya mungkin bekas tanaman lain. Jadi untuk pengolahan tanah dengan menggunakan mesin kultivator ini adalah berfungsi sebagai penggemburan tanah dan juga pembalikan tanah
begitu. Selanjutnya kita buat bedengan. Nah, untuk bedengan ini yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan sistem bedengan tunggal, dan yang kedua dengan bedengan ganda. Nah, untuk bedengan tunggal itu biasanya 1,10 meter ya, dan untuk bedengan ganda yang biasa kami gunakan dalam budidaya bawang merah itu dengan ukuran 2,20 meter untuk masing-masing bedengan 1,10 meter sahabat. Selanjutnya kita buat paritan ya. Nah, paritan ini sangat penting juga sahabat saat nantinya hujan ya, ataupun mungkin tergenang air ya bedengan kita. Jadi parit ini berfungsi sebagai penampung air nantinya begitu. Jangan, agar si umbi bawang merahnya itu jangan sampai tergenang air ya, nantinya akan membusuk begitu sahabat. Tahapan selanjutnya yaitu pengapuran dolomit sahabat. Untuk pengapuran dolomit ini sangat penting sekali ya dalam budidaya bawang merah, yaitu berfungsi sebagai penjaga pH tanah ya. Jadi untuk dolomit ini sangat penting sekali ya begitu. Untuk selanjutnya kita siapkan pupuk organik atau pupuk kandang sahabat, atau kohe begitu. Jadi pupuk ini berfungsi sebagai pupuk dasar, dan untuk pupuk dasar ini yang biasa kami lakukan yaitu pupuk organik ini terlebih dahulu kita fermentasi ya. Kita fermentasi dicampur dengan dekomposer, trichoderma, dan campuran lainnya begitu sahabat. Lalu difermentasi untuk waktunya diperkirakan 10-12 hari begitu. Untuk yang terakhir ya, untuk pengolahan tanah ini yaitu lakukan penyemprotan herbisida. Jadi herbisida ini berfungsi sebagai penghambat dari tumbuhan atau tanaman liar atau rumput yang mengganggu pada bawang merah kita sahabat. Jadi memperlambat, berfungsi sebagai memperlambat ini herbisida ini sahabat begitu. Nah, mungkin sahabat sekalian hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah proses tahapan pengolahan tanah yang biasa kami lakukan di kebun kami ya. Dan mungkin sahabat tani yang di sekitaran daerah Cidahu bisa lakukan seperti yang telah saya sampaikan tadi begitu. Mohon maaf sahabat tani sekalian apabila ada kekurangan ya, mohon masukannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa sholat tepat waktu. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.